Ya, minggu kedua STNK-nya udah jadi. Kali ini gue coba recording dari kantor ke rumah. Konsumsi baterainya berapa habisnya ya. Oke. Baterainya masih 87. Siapin dulu akses parkir. Udah. Oke, kita balik. Coba lihat. Oke. Oke, Pak. Buat teman-teman yang baru nonton, ini tuh sepeda motor listrik dari Indomobil tipe QT Pro. Kebetulan baru 2 minggu gua beli ya, dan STNK-nya pun juga sudah jadi. Nah, kali ini gua nunjukin kalau urusan tanjakan basement sih masih kuat nanjak ya. Jadi harusnya nggak perlu khawatir lah kalau parkir di basement, pasti motor ini juga kuat nanjak gitu. Dan juga di video ini nanti kita akan coba gali berapa sih top speed dari QT Pro ini. Cuma ya sabar-sabar ya, karena ini kan pulang kantor, jadi kemungkinan besar banyak macetnya gitu. Mbak. Ya, makasih ya. Sebagai informasi tambahan, QT Pro ini merupakan motor listrik di bawah 20 juta yang mendapatkan baterai. Jadi baterainya itu bukan langganan. Harganya itu 18.850 di Jakarta OTR-nya. Terus baterainya 2, klaimnya sih jaraknya itu sampai 135 km. Terus motornya ini 2000 watt gitu. 2000 watt itu mungkin setara sama Honda Beat kali ya. Ya nggak kenceng-kenceng amat, cuma ya tarikannya nih cukup oke nih. Ya tadi tinggal udah masuk ke sini nih. Gue milih Indomobil, salah satu alasannya adalah dealernya yang cukup banyak. Jadi kebetulan 5 km dari dekat rumah pun ada bengkel Indomobil ya, yang kebetulan juga jual sepeda motor ini. Terus yang kedua adalah baterainya. Jadi karena dia sistemnya nggak sewa,
kan nggak ada biaya tambahan lain selain ngecas aja di rumah ya. Jadi perbandingannya kalau isi bensin mungkin 4 hari 50-60 ribu. Terus kalau sewa 200 ribu sebulan ya penghematannya lebih sedikit ya dibandingkan kita punya baterai yang nggak perlu sewa. Nah, emang pelit aja sih, nggak mau keluar banyak sewa-sewaan. Lagian juga memang agak uniknya si QT Pro ini, dia tuh salah satu motor listrik yang nggak sewa tapi di bawah 20 juta dan range-nya di atas 100 kilo. Jadi ya itu menurut gue good deal banget. Bentar ya, ini macet banget ini. Kayaknya semua orang pengen buru-buru pulang kantor. Mode kecepatannya itu sangat mempengaruhi speed dari motor ini. Nah, kebetulan gue pakai speed nomor 2, tarikannya ini bisa sampai 57. Tuh, kebetulan instan sekali kan tadi. Cuma ya karena jalanannya rame, kadang-kadang sih nggak sampai 50, kita harus udah ngerem ya. Sedangkan untuk speed 3-nya itu harusnya bisa sampai 70 km per jam kalau kata brosur. Ini kebetulan kita belum dapat nih sampai 70 km per jam ya. Coba ini 56, yaitu speed 2 aja tadi maksimumnya 56. Nah, terus speed satunya gimana? Speed satunya boyo banget, paling mentok sampai 23. Makanya jujur speed 1 itu kalau di jalan raya seperti ini, mengendarainya yang ritmenya stop and go, jarang banget gue pakai, kecuali kalau macet banget. Jadi kebanyakan sih kalau pakai harian yang intensitas kemacetannya seperti teman-teman lihat sekarang nih, sebenarnya paling efektif itu di gear 2 ya, karena gear 2 itu bawahnya juga tidak terlalu lemot, jadi nggak perlu ngurut lama-lama. Terus top speednya masih 56, masih bisa dapet lah, cukup lah gitu. Terus kalau misalnya perlu tambahan lagi, tinggal di pindahin ke gear 3 gitu. Gear satunya sih jarang pakai ya. Untuk handling memang karena bobot motornya yang di bawah 100 kg memang ringan sih, dan suspensinya pun juga sebenarnya masih acceptable banget, terutama kalau jalanannya mulus ya
Nah, di jalanan yang gue lewatin ini sebenarnya nggak mulus-mulus amat sih, jadi kadang-kadang suka ngayun, sehingga ya mesti pintar-pintar pilih jalan lah supaya lebih nyaman gitu. Tapi juga nggak boleh lupa kalau kita sering betot-betot throttle-nya nih atau gasnya nih, suka kita betot, memang itu akan mempengaruhi konsumsi dari baterainya. Nah, ini coba kita pakai gigi 3, 60, 64, 65, 66, 67. Ya, tapi ada mobil mau belok, gigi 3-nya tembus 67. Kayaknya sih nggak mungkin tembus 70 ya kalau ada bebannya. Kalau kita mau buat konsumsi listriknya atau baterainya lebih hemat, ya harus menggunakan teknik. Jadi pada saat lagi kita rasa depan kita ini mau ngerem, kita jaga jarak, kita tutup gasnya, kan motor tetap laju kan. Nah, baru mainin rem di situ supaya memang penggunaan baterainya itu lebih efisien ya. Kalau kata brosurnya dia ada regenerative braking, cuma gua sih ragu ya beneran ada atau enggak. It's okay lah. Dan yang mesti juga teman-teman perlu perhatikan, pemilihan jalan kalau bisa jangan terlalu banyak yang rusak atau kena lubang yang parah, karena dia kan motornya di hub ya. Jangan sampai jalanan yang kita pilih itu membuat pelek belakang itu peang, karena kalau udah pelek belakang peang itu atau trouble peleknya, wah itu pasti PR banget tuh buat motor listriknya, karena kita mesti ganti satu set kayak. Untuk kemampuan pengeremannya sendiri bisa dikatakan cukup baik ya, tapi memang karena ada dua sih, motor ini jarang bisa lari sampai di atas 60 km per jam gitu, karena memang kondisi jalannya yang nggak lowong ya. Jadi remnya itu depan belakang ini cakram masih cukup memadai lah untuk membuat motor ini berhenti dengan proper.
Ya bisa dikatakan kecepatan efektifnya dia ini kisaran 40 sampai 55 km per jam lah. Umumnya kalau dipakai di dalam kota ya kecepatannya gitu. Nah ini kita sebentar lagi akan coba gimana sih kalau dia naik flyover gitu, apakah ada kendala ataukah lemot gitu pas nanjaknya. Coba kita gas dulu nih. Masih acceptable banget lah, dibilang lemot juga enggak lah untuk kelas flyover di perkotaan ya. Jadi sebenarnya motor ini mumpuni sekali buat teman-teman yang perjalanan dalam kota, terus yang nggak perlu ngebut-ngebut banget, dan juga ya perlu range-nya lumayan panjang ya. Nah kalau buat ojol gimana, cocok nggak? Menurut gua sih nggak cocok buat ojol, karena dia waktu chargingnya itu juga cukup lama ya, bisa sampai 6-8 jam nih setahu gue dari nol. Nah ini kebetulan treknya lurus nih, coba kita tarik dulu ya motornya. Ya ini kita tadi dapat top speednya 67. Memang kayaknya top speed itu tergantung dari bobot pengendaranya juga sih. Kalau di brosurnya 70 km per jam dan kita dapatnya 67, ya masih cukup acceptable lah ya, selisih 3 km per jam. Karena mungkin pengendaranya juga beratnya 78-79 kali ya, makanya dia kurang 3 km per jam. Tapi memang untuk mendapatkan top speed dengan menyenangkan itu biasakan dari gear 2 habis itu dinaikin ke gear 3 pada saat gear 2 nya mentok. Wah itu seru deh, tiba-tiba kayak dapet tambahan tarikan lagi gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat baterainya sekarang konsumsinya udah 76-75 ya, dengan jarak tempuh 16 km. Ini gue sih sebentar lagi sih sampai sih.
Ya, jadi 17 kilo dari 87% ya ke 75% ya. 87 kurang 75, 12. Iya, 12% aja 17 kilo. Jadi overall nanti perhitungannya ya. Kita hitung lagi. Overall dengan jarak 1% 1,2 hingga 1,3 kilo ya cukup oke lah ya, klaimnya dia bisa mencapai 135 itu masih masuk akal. Ini aja tadi sudah dibawanya dengan ugal-ugalan ya. Kalau dibawanya dengan santai pasti lebih jauh lagi. Oke, sekian, terima kasih.